Ada ilustrasi merupakan unsur tata letak yang bertujuan untuk memperjelas satu maksud suatu gambar. Nah, yang contoh utama itu ilustrasi image vector. Seperti gambar yang tertera pada gambar, ada formatnya, format filenya ada CDR, I, dan SWF. Contoh gambarnya animasi. Contoh yang paling sering itu gambar film kartun, manga, logo, dan lain-lain. Nah, baru masuk kita setelah ilustrasi ada ilustrasi image bitmap. Di sini kita membentuk dari susunan piksel, kotak-kotak kecil atau raster dalam satu grid. Format filenya itu JPEG, PCX, TIFF, GIF, dan lain-lain. Perangkat editornya itu ada Adobe Photoshop dan CorelDRAW yang akan kita bahas nanti. Yang berikutnya ada perangkat yang menggunakan gambar vektor adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Adobe Flash. Contoh gambarnya ada di sebelah kalian. Nah, masuk di tipografi. Apa sih tipografi? Ya, tipografi itu adalah gambar atau ilustrasi tulisan. Itu diawali sejak sejarah tipografi. Penggunaan pictograph digunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hierotia dengan nama hieroglif pada abad ke 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini adalah akar dari tulisan pena khusus. Itu contohnya macam di masa-masa sebelum dikenal dengan teknologi sekarang, ada pena yang khusus seperti pakai tinta pipet, di mana puncak pictografi itu terjadi pada abad 8 sebelum Masehi di Roma dengan mempelajari sistem tulisan Etruska yang merupakan penduduk asli Italia serta menyempurnakan di huruf Romawi. Nah, tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan termasuk simbol dalam aplikasi untuk media komunikasi visual, penataan layout, bentuk, dan masih banyak lagi. Fungsi utama ialah membuat teks menjadi berguna, mudah. Artinya tipografi berbicara tentang kemudahan membaca teks. Contoh paling jelas adalah membuat iklan. Contohnya udah saya terakan di bawah adalah gambar. Yang pertama yaitu ada bacaannya, syukuri apa yang ada, itulah bahagia. Yang kedua, urgensi pendidikan keluarga sebagai pondasi ekosistem pendidikan anak di era digital. Nah, ada warna. Definisi warna secara objektif fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau subjektif psikologi merupakan bagian dari pengalaman indera penglihatan. 3 unsur pendukung warna itu adalah cahaya, objek, dan pengamat. Jenis-jenis warna ada warna primer, warna sekunder, tersier, warna kontras, dan warna netral. Terus ada warna analog lagi. Nah, ada yang warna menyatakan hangat, ada warna yang menyatakan dingin atau cool color. Itu semua ada pada software CorelDRAW X5. Nah, ada terang dan gelap. Terang gelap berfungsi untuk menampilkan kesan kedalaman. Pada umumnya kalian sudah bisa edit foto dari yang misalnya dari warnanya umum, kalian buat jadi warnanya khusus seperti kelihatan hanya diri kalian sendiri, warna yang lain seperti gelap. Seperti itulah contoh yang sering terjadi. Kalian sudah jalani, sudah pernah kalian pelajari juga. Nah, berikut ada ruang, ada space. Ruang itu ada ruang yang diciptakan secara alami dan ada ruang yang diciptakan oleh interior itu sendiri. Contoh yang alami, udah saya bubuhkan di dalam video perkenalan YouTube, yaitu garis, di mana kalian boleh melihat garis pada gambar atau foto yang saya kirim di YouTube kemarin. Nah, ruang yang diciptakan yaitu ruang interior. Contohnya, kalian desain kamar kalian sendiri, warna kamarnya, bentuk tempat tidurnya, susunan tempat tidurnya, itulah warna interior untuk kamar tidur, misalnya untuk diri kalian sendiri. Terus ruang tamu bagaimana? Kalian desain sendiri ruang tamunya bagaimana. Nah, ruang yang timbul karena penampakan warna itu yang pada umumnya tidak sengaja, contohnya ketumpahan 2 jenis warna, itu akan membentuk garis, contohnya warna merah dengan warna hitam. Ada garis pemisah antara warna yang satu dengan warna yang lainnya. Seperti itu dia. Nah, berikutnya, sampai ketemu di kelas berikutnya. Salam semangat tunas bangsa, hendaklah dirimu semangat di dalam keadaan yang sesulit sekalipun. Salam belajar online. Nah,